Profesor P tersebut, dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul, ya, keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios. Kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Omongan pepesan kosong, ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu, ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah, ini enggak. Apa yang dikatakan Bitor ini nggak benar, ya. Saya kenal Bitor ya mungkin udah hampir 10 tahun lebih lah, ya. Okay. Terus yang dituduhkan Prof. Paiman juga itu saya teman baik juga. Terus Mas Prastio Edi juga saya kenal. Terus yang dikatakan yang membuat itu Mas David Anggit juga saya kenal. Tiba-tiba saya mendengar, saya melihat di medsos membabi butanya sahabat saya ini, saya luruskan kalau itu permasalahan yang kena Bitor aja nggak ada masalah buat saya, tapi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai anggota PDI Perjuangan, saya harus meluruskan sejarah ini. Artinya tidak benar, ya? Nggak benar semua, ini nggak benar semua. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif, ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya, gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, dari kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya. Karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam, tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar, bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas di institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Tadi malam Mas Paiman teleponan sama saya. Oke. Jadi dia bilang dia memang pernah membuka kios, ya, di Pasar Pramuka, tapi sejak tahun 2002 itu dia udah nggak lagi di situ karena dia udah menjadi kaprodi di salah satu universitas. Oke. Nah, terakhir memang dia tuh rektor di Universitas Mustopo, dan waktu ada masalah saya jadi pengacaranya. Jadi saya ini teman sama dia, teman baik banget gitu, ya. Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu, dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi, sehingga loloslah ini di KPU. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya, karena dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Jadi tatkala ada tuduhan, ya, tuduhan saya terlibat dan sebagainya. Bagaimana terlibat? Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya.
sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Setelah pertemuan yang ditemukan oleh Mas Pras, membawa rombongan Solo ketemu dengan rombongan DKI, dibikinlah itu. Nah, Mas Pras nggak tahu pembicaraan mereka ini selanjutnya. Nah, pembicaraan itulah yang membahas tentang dokumen kami tindaknya. Nah, itu dibentuklah itu, dirancanglah itu, dibentuklah ini surat ini surat ini SD, ini SMP, fotonya sama semua. Bang Bentor berarti saat itu juga termasuk nggak tahu ya? Enggak. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak gue namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh, kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor, dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcastnya. Jadi artinya Mas Pras tidak tahu menahu tentang proses yang katanya dibuat di Pasar Pramuka itu? Nggak ngerti. Jadi sebenarnya ini orang tipu menipu, ya kan, saling percaya. Sebenarnya masalah ini sebenarnya kalau menurut saya nih, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini case close. Kenapa? Karena Roy Suryo yang tadinya mengatakan bahwa ijazah palsu itu, CS itu dibikin oleh UGM, sekarang Pasar Pramuka. Saya jadi cukup meyakinkan Mas Pras kan dia Mas Pras sekretaris pemenangan waktu pilkada gubernur. Nah, jadi dialah yang mempertemukan dua tim ini dan tim ini berbentuk menjadi ujungnya Widodo sama Denny. Dirancanglah itu semua dokumen karena Pras paling paham, si Denny Iskandar ini paling paham tentang syarat-syarat untuk menjadi kandidat itu. Untuk menjelaskan dan meluruskan apa yang dikatakan oleh Bung Bitor, teman saya, sahabat saya. Tahun 2012 itu Pak, saya sebagai bendahara tim kampanye Jokowi Ahok. Kebetulan yang ketua tim kampanye Pak Boy Sadikin, Putranya Pak Ali Sadikin, dan sekretarisnya adalah Pak Sanusi. Nah, pada saat Pak Sanusi Gerindra ya? Gerindra. Pada saat berproses bagaimana cara memenangkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, Pak Sanusi nggak aktif sebagai sekretaris. Yang masuk ke kita kerjasama adalah namanya Satria dan Tidar. Ormas underbownya daripada Gerindra. Nah, kerjasama itu saling bekerja, tiba-tiba secara formal sudah mendaftar. Tetapi secara administrasi kan untuk dilengkapi apa aja sih yang kurang. Nah, pada saat kelengkapan administrasi ini kita kasihkan kepada KPUD, itu saya menerima dari saudara Isna ini istilahnya data dari Pak Jokowi yang saya terima itu adalah fotokopi ijazah UGM yang dilegalisir. Hanya fotokopi? Iya, fotokopi yang dilegalisir. Tidak aslinya? Saya tidak pernah. Yang paham itu kan cuma Widodo, Jokowi, sama Iskandar. Denny, nggak ada orang tahu. Termasuk Andi Wijayanto itu, dia hanya lihat, pegang, buka sana, buka sini, lihat fotonya sama semua, nggak tahu. Yang tahu itu cuma saat itu saya melihat, memegang langsung terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Pelibatan saya hanya berkaitan dengan proses kelengkapan berkas administrasi calon presiden, calon wakil presiden di 2014 saat saya menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional untuk Jokowi JK 2014. Ini lucu ini sangat lucu, ya kan? Mereka ini akhirnya sekarang percaya bahwa dipalsukan di Pasar Pramuka. Tadinya UGM. Ya, makanya mereka bikin tim tipu UGM, menggeruduk UGM Bang Sylvester. dan sebagainya. Makanya sebenarnya ini orang yang waras, ya kan? Kita yang waras nih, ya kan, tahu bahwa akhirnya ini tukang tipu dan tukang tipu ini saling percaya gitu loh.
saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Yang dukung kan pasti banyak ya, nggak cuma PDI ketika jadi presiden. Iya, kan gitu kan. waktu wali kota juga kan ada PAN, ada PKS, baru PDI. PDI mau ikut kalau FX Rudi jadi wakil, dimasukkannya jadi wakil. Nah, yang kedua, administrasinya Ahok, datanya Ahok yang bawa itu adalah Pak Sarif. Jadi yang pada saat berangkat malam itu ke KPUD untuk melengkapi administrasi si bakal calon, itu ada saya sendiri, Pras, kedua adalah Mari Hotna Pitupulu, yang ketiga adalah Isnaini yang dibawa oleh Pak Jokowi ke Jakarta, yang keempat adalah Syarif dari Gerindra, karena kita koalisi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Nah, saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan luruskan, takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya Ya, katanya dia bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Gitu loh. Dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. UGM itu katanya 1985. Betul. Ke 2005 itu kan ada 20 tahun. Oke. Selama 20 tahun dia pakai insinyur itu, tidak ada dimasalahkan orang. Dan dia pun tidak pernah datang ke Jogja. Solo Jogja itu kan dekat. Iya. Ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Oke. Padahal dia jadi wali kota. Tugas kami berakhir di situ, dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami Jokowi JK berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2000. Jadi kan ada kebanggaan, harusnya ada pada saat itu ada kebanggaan orang-orang UGM, satu di antara alumninya menjadi wali kota, kan harusnya begitu. Ada pertemuan-pertemuan tentang itu, nggak ada sama sekali. Nah, menjadi mulai ribut itu kan setelah Bambang Tri muncul. Bambang Tri yakin sekali bahwa Jokowi tidak punya ijazah kok bisa jadi wali kota itu, terus dilacak. Nah, Ini semua kebohongan besar dari teman-teman ini, ya kan? Hanya untuk mengadu domba, menghancurkan karakter Pak Jokowi. Karena nggak ada bukti yang mereka pegang, mana ijazahnya yang palsu, mana yang asli, tahun berapa dipalsukan, nggak ada. Nah, saya bilang ke Prof. Paiman, ya kan? Prof. Paiman ini kan tahun 2002 dia udah nggak di situ, udah jadi kaprodi di salah satu universitas, ya kan? Nah, Prof. Paiman mana mungkin, sedangkan Pak Jokowi itu 2004 itu kalau nggak salah di Solo ya, ya kan? Baru masuk ke DKI itu 2012. 10 tahun Prof. Paiman itu sudah nggak di situ, di Pasar Pramuka. Nah, bisa-bisanya Bitor ini dari mana juntrungnya dia bisa bilang ini Prof. Paiman. Jadi 10 tahun Prof. Paiman sudah nggak di Pasar Pramuka. Oh, jadi yang punya kewenangan untuk memverifikasi ke KPUD. KPUD. Iya, nah sekarang KPUD membuka lagi nih, apa namanya, terbuka. Apakah ada yang protes masyarakat terhadap pencalonan Jokowi Ahok? Ternyata nggak ada apa-apa. Saya konfirmasi kepada KPUD pada saat itu, ada Pak Yuri, ada Bu Dahlia, ada Pak Aminullah. Dia adalah komisionernya KPUD DKI pada saat Aman itu. waktu itu ya? Aman, nggak ada masalah apa-apa ya. Running, dan pemikiran saya pada saat itu adalah dia sudah 2 kali jadi ketua wali kota. Kayak dikatakan oleh Mas Bambang Bitor Suryadi ini bahwa ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012 menjelang Pilgub DKI Jakarta. Nah, tapi waktu di Solo jadi wali kota 2 kali itu kan dipakai. Iya. Jadi kan nggak nyambung. Nggak nyambung, makanya. berita tentang ijazah palsu ini kan menggelegar, semua orang baca. Jadi apa yang saya share itu
berbalik kan, ada dari kader kan, bang aku tahu itu bang, nah, oke, kalau ini si anu bang, oke. Tapi ini orang-orang semua ini di prank sama Bitor. Jadi saya terima kasih kepada Bitor. Gara-gara kamu kita tahu bahwa ini bohong semua nih, TPUA, kayak Roy Suryo, Risma, bohong semua ini. Dan mereka sampai saat ini belum ada bukti yang mengarah bahwa mereka penelitian mereka berhasil mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Ya, pada saat itu memang dapat SK dari Ibu Ketua Umum, iya. Tapi pertanyaan saya, apa kapasitas Pak Bitor seakan-akan mewakili daripada PDI Perjuangan? Sama-sama anggota loh kita sekarang. Saya bilang begitu. Nah, saya sebagai kader PDI Perjuangan dan anggota PDI Perjuangan, ya saya bersikap, Pak, ini harus diluruskan. Artinya Mas, nah kemudian ini diseret-seret oleh Pak Bitor Suryadi itu. Pertanyaan publik, mengapa PDI Perjuangan menurut Mas Pras sebagai kader selama ini tidak memberikan komentar apa-apa? Mungkin itu Bitor salah mungkin ya pandangan saya, gitu loh. Kalau saya juga dibilang ijazah saya juga buatan dari Salemba sih, pasal pramuka. Ada di kutipan ini kok ini Bitor kenapa gitu loh.